Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masuk pada bab ke-49 dari dosa-dosa besar yang dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, yakni memberontak serta mengkafirkan orang lain dikarenakan melakukan dosa besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang ke-49 ini berbicara tentang satu sekte dalam Islam yang disesatkan para ulama, karena sekte ini sangat membahayakan, terutama persatuan kaum muslimin, bahkan membahagiakan kepada bangsa dan juga negara kaum muslimin. Sekte ini disebut oleh para ulama dengan sebutan Al-Khawarij, sekte Khawarij. Merekalah yang mengasas pemahaman bolehnya melakukan pemberontakan dan mudahnya mereka mengkafir-kafirkan kelompok di luar daripada kelompok mereka. Bagaimana kisah Khawarij ini? Bagaimana sepak terjangnya? Bagaimana sifat-sifatnya? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya dalam Al-Quran mencela kelompok ini. Apakah kelompok ini sudah ada sejak zaman Rasul ataukah belum? Dan apakah kelompok ini juga akan tetap eksis sampai kiamat dibangkitkan? Inilah pembahasan-pembahasan yang kita akan bahas secara singkat di pagi menjelang siang ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun sejarah Khawarij. Pemahaman Khawarij ini artinya ditinjau dari secara ideologi, itu sudah muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ideologinya itu sudah muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi belum menjadi sebuah lembaga, belum menjadi sebuah organisasi atau kelompok. Dan itu dilihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Hunain, di mana Nabi SAW tidak pernah mendapatkan harta rampasan perang sebanyak ketika Rasul perang melawan orang-orang kafir di Hunain. Banyak rampasan perang yang didapati Rasul dan para sahabat. Ketika Nabi SAW kemudian membagi-bagi harta rampasan perang itu, di mana penduduk Mekah dilebihkan daripada penduduk Madinah, atau orang-orang muhajirin dilebihkan dibandingkan orang-orang Ansar,
Maka datanglah seseorang yang bernama Khurqus, atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Namanya Khurqus At-Tamimi atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Lah Khurqus itu atau Dzul Khuwaisirah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta keadilan dan mengatakan, ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, adillah kamu dalam membagi harta rampasan perang ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan, illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, maka siapa di permukaan bumi ini yang jauh lebih adil dibandingkan diriku? Aku sudah adil. Maka tiba-tiba Khurqus ini kemudian pergi. Maka Nabi SAW mengisyaratkan kepada pundaknya dan mengatakan, dari pundak orang ini akan lahir orang-orang yang semacam orang-orang ini, di mana mereka melesat dari Islam seperti melesat anak panah dari busurnya. Maka barang siapa yang mendapatinya, perangilah, karena dalam memeranginya terdapat pahala besar. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum. Ma'asyiral muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini bahwa Khawarij itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ideologi, dari seseorang yang bernama Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Dari orang inilah muncul pemahaman takfir itu. Baru setelah Nabi SAW meninggal dunia, kemudian khilafah jatuh ke tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selama 2 tahun kurang lebih. Kemudian Abu Bakar meninggal, kemudian kekhilafahan jatuh kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sampai kekhilafahan Umar ini tidak ada pemberontakan sama sekali dalam Islam. Tetapi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal dunia, baru terjadi pemberontakan di masa akhir-akhir kekhilafahan Utsman ibn Affan. Ketika usia Utsman sudah di atas 83 tahun, disinilah terjadi kekacauan negara. Siapa yang mengasas kekacauan ini? Seorang Yahudi yang berasal dari Yaman, yang berasal dari suku Himyar Son'a Yaman, namanya Abdullah ibnu Saba Al-Himyari As-San'ani Al-Yamani Al-Yahudi. Abdullah ibn Saba seorang dari suku Himyar Son'a Yaman, dan dia seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam di zaman Utsman ibn Affan, dan itu di akhir-akhir kekhilafahannya. Jadi Abdullah ibn Saba ini berusaha untuk memasukkan kaidah-kaidah atau akidah-akidah orang-orang Yahudi ke dalam Islam, sampai akhirnya berhasil memecah belah kaum muslimin. Tetapi khusus untuk orang-orang Hijaz tidak bisa dipengaruhi, karena orang-orang Hijaz itu masih menyaksikan bagaimana keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, baik orang-orang yang sepuh di antara mereka atau anak-anak yang diceritakan ayah-ayah mereka. Sehingga Abdullah ibn Saba tidak bisa membuat pengaruh daerah Hijaz, Mekah dan sekitarnya. Makanya kemudian dia berangkat ke Mesir, Kufah, Irak dan Basrah, berusaha untuk mempengaruhi anak-anak muda di sana, dan berhasil.
Maka ketika berhasil inilah tepat di musim haji di bulan Dzulhijjah, tiba-tiba Abdullah ibn Sabah sudah berhasil menguasai dan mempengaruhi 5.000 anak-anak muda yang kemudian melakukan pemberontakan. Mereka datang di bulan Dzulhijjah di saat orang sedang haji, mereka tidak haji padahal mereka menggunakan ihram, tapi mereka berpura-pura supaya mereka bisa masuk kota Madinah dan mengepung istana Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan berakhir dengan terbunuhnya Utsman ibn Affan di tangan kelompok Sabaiyah. Lah setelah Utsman meninggal, kemudian khilafah jatuh ke tangan Ali. Maka Ali radhiyallahu anhu kemudian menjadi khilafah. Tetapi terbunuhnya Utsman ibn Affan menyisakan kepedihan di tengah kaum muslimin, terutama keluarga dan kabilahnya. Sehingga pembaiatan Ali tidak mulus. Ada orang-orang yang tidak mau baiat, di antaranya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Karena ada kekerabatan dan kesukuan sama-sama Bani Umayyah. Mereka hanya menuntut bahwa Ali radhiyallahu an harus menyelesaikan pembunuhan Utsman, baru kemudian terjadi pembaiatan. Tapi dari pihak Ali tidak mau, pembaiatan dulu baru penumpasan. Akhirnya terjadi perang sesama kaum muslimin, dimulai dari perang Jamal, kemudian yang kedua mencetusnya perang Siffin, kemudian yang terakhir tercetusnya perang Nahrawan, perang melawan orang-orang Khawarij. Artinya bahwa di zaman Ali inilah terjadi cikal bakal ideologi yang pernah diidap di zaman Rasul oleh Hurqus ibn Zuhair At-Tamimi atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Muncul dari pasukan Ali radhiyallahu an ketika terjadi perang Siffin. Ali radhiyallahu an kemudian berdamai dengan Muawiyah. Tiba-tiba perdamaian ini tidak disetujui 12.000 pasukan Ali. Sehingga 12.000 pasukan Ali ini akhirnya kemudian pergi dan memisahkan diri, kemudian tinggal di sebuah tempat namanya Harura, di sebuah desa di Kufah. Disitulah 12.000 pasukan Ali tinggal di Harura, tidak mau ikut pasukan Ali dan menganggap Ali itu telah sesat, bahkan berani mengatakan Ali telah kafir karena berhukum dengan hukum manusia. Dari sinilah cikal bakal Khawarij melembaga. Mereka mulai melakukan perkumpulan dan mereka mulai mengasas ideologi takfir, mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya. Dan yang pertama kali dikafirkan oleh kelompok ini adalah Ali radhiyallahu an. Alasannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dinyatakan kafir. Maka Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, malah diserahkan kepada dua sahabat, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr ibn As, sehingga orang-orang Khawarij mengatakan, lihat bagaimana Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Padahal Allah mengatakan, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Tetapi Ali radhiyallahu anhu hanya menanggapi kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi yang dikehendakinya adalah kesesatan, kebatilan. Itulah orang-orang Khawarij. Ya. Jadi melembaganya Khawarij itu di masa siapa? Ali. Dan lahirnya pemahaman takfir itu di masa siapa? Ali juga. Ya. Mulailah mereka melakukan pemberontakan dan mengkafir kafirkan di luar kelompoknya. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu masih membiarkan mereka, tidak memerangi mereka,
Tapi ketika Ali mendengar salah satu daripada putra sahabat mulia di zaman Rasul, Abdullah ibn Khabbab ibn Arat, ditangkap oleh orang-orang Khawarij beserta keluarganya, jariyahnya yang sedang hamil, istrinya, anak-anaknya, kemudian ditawan dan berujung dengan pembantaian sadis kepada Abdullah ibn Khabbab ibn Arat radhiyallahu an. Sampai jariyah yang sedang hamil, budak wanita yang sedang hamil itu dibedel, kemudian bayinya dimutilasi, dan satu keluarga dibantai. Kemudian kabar ini sampai kepada Ali radhiyallahu an. Dari sinilah Ali mempersiapkan pasukan untuk membantai orang-orang Khawarij di Nahrawan. Maka terjadilah perang yang disebut dengan perang Nahrawan. Tentara Ali membantai kelompok Khawarij. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cikal bakal Khawarij yang melembaga di zaman Ali, tapi sempat dibubarkan oleh Ali radhiyallahu an dalam perang Nahrawan. Karena mereka sudah menghalalkan darah putra sahabat mulia Abdullah ibn Khabbab. Makanya sering ada istilah kelompok Khawarij ini berawal dari mengkafirkan, kemudian tengahnya melakukan pemberontakan, dan akhirnya melakukan pengeboman. Nah, itu sebuah kepastian tuh. Ya, urutannya seperti itu, Bu. Berawal dari pengkafiran, tengahnya pemberontakan, akhirnya pengeboman. Diawali dengan pengkafiran, diakhiri dengan pembunuhan. Begitulah orang-orang Khawarij. Makanya orang-orang Khawarij itu identik dengan 3 pemahaman. Pertama, pemahaman takfir. Dia mengkafir-kafirkan pemerintah, mengkafir-kafirkan aparat-aparat pemerintah, mengkafir-kafirkan di luar kelompok mereka. Kemudian setelah mereka mengkafir-kafirkan, mulailah mereka melakukan pemberontakan. Karena para penguasa adalah penguasa taghut, para menteri yang mendukungnya taghut, aparat yang mendukung pemerintah taghut, maka berhak untuk diperangi. Maka langkah yang kedua, bolehnya pemahaman khuruj, melakukan pemberontakan, menggulingkan pemimpin yang sah. Kemudian mereka melangkah ke pemahaman yang ketiga. Karena mereka dianggap kafir, kemudian boleh memberontak, maka dibolehkan untuk membunuh mereka. Karena mereka orang-orang kafir, mereka penyembah taghut, maka terjadilah peledakan dan pengeboman di sana sini. Begitulah teori orang-orang Khawarij, dari mulai pengkafiran sampai pengeboman. Tentu pemahaman seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Bagaimanapun agama Islam ini agama rahmat, agama yang penuh dengan kasih sayang. Nabi yang diutus juga Nabiur Rahmah, Nabi yang mengajarkan kasih sayang, dan ajaran yang dibawanya juga ajaran rahmah, ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Dan Islam ini menebar kasih sayang. Kenapa pula kemudian Islam menjadi menebar teror, menebar ketakutan, menebar sesuatu yang kemudian orang lari dari Islam karena menganggap Islam itu agama radikal, agama sadis, agama teroris gitu ya. Maka akhirnya mencerminkan dan merusak wajah Islam. Padahal Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menakut-nakuti saudaranya, maka dia bukan kelompokku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita sudah tahu sejarah munculnya Khawarij, kapan melembaganya, kemudian sampai muncul pemahaman-pemahaman takfir sampai kepada pembunuhan, maka di sini kita akan baca sedikit dari
perkataan mu'alif rahimahullahu ta'ala, di antaranya Imam Az-Zahabi mencantumkan surah Al-Baqarah ayat 190, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan Rasul mengatakan, man qala li akhihil muslimi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hei kafir, boleh saja kekafiran itu kembali kepada yang mengucapkannya. Dari sini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ajaran lembut, ajaran yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, mu'tadil, insaf, ya. Termasuk juga insaf dalam bab para pelaku dosa besar. Orang-orang Khawarij menganggap para pelaku dosa besar itu kafir di dunia dan kekal di akhirat. Sementara ada juga yang meremehkan seperti orang-orang Murji'ah. Para pelaku dosa besar itu tidak memadaratkan keimanannya, artinya maksiatnya tidak memadaratkan sama sekali, dan di akhirat dia masuk surga. Maka ahli sunnah tengah-tengah di antara Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar dan mengekalkan di neraka, dan di antara orang-orang Murji'ah yang justru membiarkan perbuatan dosa besar dan tidak mempengaruhi keimanan dan dijanjikan dengan berbagai macam surga dan kenikmatan. Maka ahli sunnah tengah-tengah, tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar, dan kita bawa bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi para pelaku dosa besar itu tetap mukmin tetapi naqisul iman, tapi kurang imannya, tidak bisa dikatakan kafir. Dan di akhirat tahta masyiatillah, di bawah ke atas kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah masukkan ke dalam surga direct. Kalau Allah mau, Allah cuci dulu dan masukkan ke neraka, baru setelah bersih dari dosa-dosanya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Begitulah keyakinan ahli sunnah terhadap para pelaku dosa besar. Taib. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah aynama lakitumuhum faqtuluhum. Mereka orang-orang Khawarij itu keluar dari agama Islam seperti melesetnya atau melesatnya anak panah dari busurnya. Maka dimanapun kalian menjumpainya, maka perangilah mereka. Bahkan Rasul mengatakan, syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qatalu. Seburuk-buruk pembunuhan yang terjadi di bawah kolong langit adalah lebih baik daripada pembunuhan terhadap orang yang dibunuh oleh mereka orang-orang Khawarij. Subhanallah. Ya. Begini ya Ibu ya. Ketika sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar melakukan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Ketika Nabi SAW berhasil mengepung Mekah, dalam Fathu Mekah itu Nabi memandang orang-orang musyrik yang semasa Nabi SAW awal-awal dakwah di Mekah itu, mereka lah orang-orang yang menyakiti dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya. Rasul memandang orang-orang itu. Kalau Rasul mau, tentu Rasul akan menghukum mereka dengan seberat-beratnya. Kalau Rasul mau back ke belakang, bagaimana orang-orang Mekah itu menyakiti dakwah, menyakiti fisik, menyakiti Rasul dan para sahabatnya. Ketika Fathu Mekah, tentu Rasul akan mampu melakukan untuk membalas dendam itu. Tapi sekali lagi Nabi SAW tidak hendak balas dendam. Ketika Mekah sudah dikelilingi kaum muslimin, sudah takluk di tengah kaum muslimin, sudah kalah di tengah kaum muslimin, Rasul tidak balas dendam kepada orang-orang musyrik. Padahal Rasul memandang wajah-wajah mereka, orang-orang yang telah menyakiti dirinya dan para sahabatnya.
Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian, kalian sudah diampuni dosa-dosanya, kesalahannya. Pergi kalian, kalian sudah diampuni kesalahannya. Subhanallah, Rasul menyuruh pergi orang-orang musyrik Mekah dan mengampuni kesalahan mereka. Padahal jelas-jelas mereka musyrik, menyembah berhala. Tetapi ketika Nabi SAW bicara tentang orang Khawarij, Bu, Nabi tidak pernah memaafkan orang Khawarij. Padahal Rasul memaafkan orang-orang musyrik. Tapi ketika Rasul bicara tentang orang Khawarij, Rasul tidak memaafkan mereka. Bahkan Rasul mengatakan kepada Khurkus ibn Zuhair At-Tamimi, atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah, itu cikal bakal pemahaman Khawarij. Kata Nabi SAW, aynama lakitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun. Dimanapun kau dapati orang-orang Khawarij itu, bunuh, perangi, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala. Kenapa? Karena Rasul mengatakan al khawarij kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya penduduk neraka, anjing-anjingnya penduduk neraka. Tetapi sehebat apapun pemerintah di zaman sekarang, sampai-sampai membentuk sebuah penyergapan yang disebut dengan Densus 88 yang mengejar ke manapun orang-orang Khawarij, para teroris di negeri kita ini, terbukti bahwa tidak bisa menumpas Khawarij kan, orang-orang yang berpemahaman teroris ini. Padahal mereka setiap hari ada penangkapan, ada penyergapan. Tetapi masih ada saja orang-orang yang berpemahaman dan berideologi seperti ini. Ya, karena Nabi yang mengatakan, kata Rasul, setiap kelompok ini muncul kalau bisa cepat tumpas. Setiap kelompok ini muncul kalau bisa cepat tumpas. Karena nanti yang terakhir di antara orang-orang Khawarij, kata Rasul, adalah mereka yang akan mengikuti Dajjal di akhir zaman. Jadi Rasul mengatakan apa? Nanti yang paling akhir orang Khawarij itu akan menjadi para pengikut Dajjal. Dari sini menunjukkan tidak bisa ditumpas secara 100%. Hanya bisa ditekan, hanya bisa diringankan. Tapi kalau hendak menumpas dari awal sampai akhir gitu ya, dari akar, dari hilir sampai hulu, rasanya susah. Sehingga harus melibatkan bukan hanya aparat negara saja, harus melibatkan para guru, para ustadz, para kiai, para habaib, para guru-guru agama, dan menjelaskan pemahaman sesatnya kelompok Khawarij, sesatnya ideologi takfir, sesatnya ideologi bom bunuh diri dan begitu seterusnya. Baru kemudian akan lebih efektif lagi, sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah diutus oleh sahabat Ali radhiyallahu an di masa menjabat menjadi khalifah untuk mendebat orang-orang Khawarij, dan berhasil. Separuh lebih pasukan Khawarij kembali ke pasukan Ali radhiyallahu an. Artinya terkadang berusaha untuk menghilangkan pemahaman ini tidak mesti dengan adanya penyergapan, penyerangan, tapi lebih daripada itu juga harus ada pemahaman. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memahamkan orang-orang Khawarij bahwa pemahaman mereka itu batil dan di atas kesesatan. Wallahu alam, ini diantara pembahasan tentang dosa besar yang ke-49. Baik, sebelum saya tutup silahkan kalau ada yang bertanya. Iya. Iya.
kajian-kajian lain mungkin seperti itu jarang tersampaikan. Iya. Nah, untuk anak kita sendiri juga kan ada anak yang sekolah di negeri untuk memberikan pemahaman yang simpel gitu sederhana. Iya, alhamdulillah. Pemahaman tentang sesatnya Khawarij ini harus terus digaungkan. Karena sekali lagi bahwa kelompok ini kelompok yang merusak tatanan sebuah negara. Kerjaan mereka hanya melakukan pemberontakan, kekacauan, huru-hara, menebar teror dan begitu seterusnya. Dan orang-orang Khawarij ini sebenarnya melakukan aksi-aksi yang kononnya menurut pemahaman mereka itu jihad. Kononnya apa yang mereka lakukan itu dalam rangka syariat. Kononnya apa yang mereka lakukan itu dalam rangka Allahu Akbar dan begitu seterusnya. Sebenarnya sudah dikemukakan oleh seorang pakar dari ulama tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah ditanya gara-gara mengucapkan bahwa aksi-aksi yang dilakukan Khawarij itu bukan karena Allah tapi karena urusan dunia. Tiba-tiba datang seseorang membela kelompok Khawarij dan mengatakan, "Ya Imam, masa kelompok-kelompok seperti ini kau katakan tujuan mereka urusan dunia bukan urusan akhirat, sementara mereka sudah meninggalkan keluarga, harta, waktu, kemudian berperang dan mereka bisa meregang nyawa gitu ya, menyerahkan nyawa untuk niat yang mereka perjuangkan. Masa yang seperti itu bukan karena Allah tapi karena dunia, wahai Imam?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya, mereka itu bukan karena Allah tapi karena dunia." Kemudian Hasan Al-Basri bertanya balik kepada orang itu, "Apakah pemimpin kita melarang salat?" Maka orang itu mengatakan tidak. "Apakah pemimpin kita melarang zakat?" Orang itu mengatakan tidak. "Apakah pemimpin kita melarang haji?" Orang itu mengatakan tidak. "Apakah pemimpin kita ini melarang syahadat, melarang salat, melarang atribut-atribut Islam, melarang zikir, melarang silaturahim?" Mereka mengatakan tidak. Lah kalau seandainya pemerintah tidak melarang ibadah-ibadah salat, ibadah-ibadah zakat, puasa, haji, baca Quran, silaturahim, lalu kenapa kalian memberontak kepada pemerintah? Pemerintah membolehkan itu semuanya. Bukankah kita hidup itu untuk itu? Kita hidupkan untuk salat, kita hidup untuk melaksanakan puasa, kita hidup untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Lah kalau pemerintah sudah mengizinkan itu semua dan tidak ada halangan untuk melakukannya, lalu kenapa kemudian kalian memusuhi pemerintah, melakukan teror kepada pemerintah? Kalau bukan tujuannya dunia, lalu apa? Pasti tujuannya dunia bukan akhirat. Kalau tujuannya akhirat tidak perlu memberontak, karena pemerintah tidak melarang ibadah. Kalau pemerintah melarang ibadah, beda ceritanya. Kalian memberontak wajar. Tapi pemerintah tidak melarang ini, tidak melarang sholat, tidak melarang puasa, tidak melarang zakat, tidak melarang ibadah, kok aneh gitu ya. Kalau tujuannya akhirat, pasti tidak seperti itu. Karena tujuannya dunia itulah, maka mereka pun melakukan kekacauan. Ya, jadi memang sekarang pemahaman seperti ini memang harus senantiasa dipahamkan, terutama sekolah-sekolah yang mungkin mengajarkan agamanya itu minim sekali. Sekolah-sekolah negeri gitu ya kan. Kadang-kadang pemahaman agamanya kan kurang gitu ya. Hanya berapa persen saja. Maka itu kewajiban orang tua memahamkan dengan cara yang simple, dengan cara yang sederhana. Contoh umpamanya kita ajarkan kepada anak kita, nak, kalau ada pemahaman yang mengkafirkan pemerintah, yang mengatakan pemerintah kafir, jangan belajar, jangan didekati.
Ya. Yang kedua, kalau ada pemahaman, kalau ada ajaran, kalau ada orang yang ngajak kepada kamu untuk melakukan demo-demo dalam rangka untuk merobohkan pemerintah yang sah, ya, menumbangkan pemerintah yang sah dengan dasar bahwa mereka adalah kafir, mereka adalah taghut, jangan kau ikut. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang yang kemudian ngajak melakukan aksi bom bunuh diri, kemudian diiming-imingi akan dapat bidadari, jangan ikut, itu kelompok sesat. Cukup 3 poin ini saja, sampaikan kepada mereka, ini ciri yang mencolok dari Khawarij. Mengkafir kafirkan, memberontak pemerintah karena dianggap taghut, dan melakukan aksi-aksi bom bunuh diri. Wallahu a'lam. Taib Ustaz, di bulan Ramadan semua syaitan diikat. Bagaimana dengan seseorang yang dalam hatinya masih ada lintasan atau pikiran buruk? Apakah itu dari hawa nafsu atau dari penyakit was-was? Mohon penjelasan dari 2 hal itu. Iya. Musuh manusia di bulan Ramadan itu ada 3. Pertama syaitan, dan syaitan itu ada 2. Ada syaitanul insi wal jin, setan manusia dan setan jin. Kemudian yang kedua hawa nafsu. Hawa nafsu, di mana was-was yang mendorong kepada kita untuk melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, orang-orang di luar daripada Islam, orang kafir, orang-orang musyrik. Adapun syaitan di bulan Ramadan diikat. Dan ketika syaitan diikat, berarti syaitan tidak leluasa untuk menggoda Bani Adam sebagaimana dia leluasa menggoda di luar Ramadan. Artinya syaitan di bulan Ramadan lemah. Masalahnya ada syaitan yang kedua, setan manusia. Ini lebih bahaya lagi karena nampak. Kalau setan jin nggak nampak, Bu ya. Setan manusia ini nampak, ngajak-ngajak ghibah, ngajak-ngajak maksiat, gitu ya kan. Ini bahaya nih. Kemudian yang ketiga, yang kedua hawa nafsu, yang mendorong untuk melakukan jahat. Kemudian yang ketiga, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang berusaha menyediakan fasilitas-fasilitas maksiat agar kita bermaksiat di bulan Ramadan. Seperti program-program medsos yang dibuat orang-orang kafir untuk merusak kaum muslimin di bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya ada pikiran-pikiran buruk di bulan Ramadan, itu bukan tidak mesti dari setan, tetapi bisa dari hawa nafsunya. Makanya perlu dibersihkan jiwanya dari penyakit atau pikiran-pikiran buruk itu. Dan itu bisa ditekan dengan puasa yang sesungguhnya. Bukan puasa menahan lapar dan dahaga saja, tapi menahan fisik dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, suami istri berbeda dalam menentukan awal Ramadan. Suami masih ikut di salah satu organisasi. Apakah istri boleh menolak jika suami menyuruh ikut dengan suami? Afwan. Iya. Ini kan masalah furu. Masalah cabang ya, berselisih. Di zaman Rasul itu, di zaman para sahabat sudah biasa perselisihan antara Syam dengan Madinah dalam penentuan hilal 1 Ramadan. Ya kan? Jadi ada yang menggenapkan, ada yang mengganjilkan.
Ada yang menggenapkan karena tanggal 29 tidak nampak hilal, digenapkan 30 Sya'ban, 1 Ramadannya setelah tanggal 30. Ada yang kemudian melihat tanggal 29 sehingga tanggal 30-nya menjadi 1 Ramadan. Dan itu pernah terjadi antara Syam dan Madinah. Tetapi kalau terjadi dalam rumah tangga seperti ini, maka sebenarnya kalau saya pribadi ditanya, pendapat yang bisa menyatukan kaum muslimin adalah pendapat yang ikut pemerintah. Sudah ikut pemerintah saja itu lebih bisa menyatukan kaum muslimin. Tapi kalau seandainya dalam keluarga itu terjadi khilaf gitu ya, seperti yang di pertanyaan ini, suaminya berbeda, istrinya berbeda, kemudian suaminya menarik istri untuk ikut pendapat dia gitu kan, maka seorang istri harus tegas bahwa yang benar adalah pendapat ini, sebutkan dalil-dalilnya. Tapi kalau ada madarat yang lebih besar daripada maslahatnya, seperti umpamanya suaminya ngancam, kalau kau tidak ikut puasa denganku, malah kau ikut puasa dengan pemerintah, kita cerai sajalah. Nah, itu kan sudah ngancam-ngancam ya. Maka kalau sudah ngancam-ngancam, yang ngalah sajalah ikut suaminya. Karena melihat madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Tapi kalau demokrasi dalam rumah tangga itu, ya milihlah ibu yang sesuai dengan pilihan ibu, ikut pemerintah, biarkan suami ikut organisasi tertentu. Kalau memang dalam rumah tangga itu demokrasi gitu ya. Cuman masalahnya kalau diktator itu yang masalah. Ya, pemimpin rumah tangganya diktator sampai ngancam-ngancam, maka di sini diambil dari akhaffu dararaini, mengambil dua yang ringan dari kemadaratannya, itulah yang dipilih. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Afwan Ustaz mau tanya, kalau kita sholat di masjid umum yang imamnya melakukan kunut, apakah kita wajib mengikutinya? Ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, apabila apabila sholat subuh di belakang, orang yang kunut dia mengangkat kedua tangan dan mengaminkannya. Imam Ahmad adalah orang yang membid'ahkan kunut, Imam Ahmad itu. Tetapi kalau dia sholat di belakang orang kunut, dia tetap mengangkat kedua tangan dan mengaminkannya. Alasannya, innamal imam liyu'tamma bi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam kunut, ya sudah, angkat saja kedua tangan dan aminkan. Ya, aminkan. Ya, itu Imam Ahmad tuh. Ya, begitu juga Imam Syafi'i, kalau dia sholat di belakang orang yang tidak kunut, dia tidak kunut. Karena ini masalah furu'iyah ya, al-amru fihi wasi, perkaranya luas, tidak perlu menjadi perdebatan, apalagi sampai sesatkan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Iya, saya kira cukup sampai di sini saja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.